Dan pemirsa, di Hari Anak Nasional hingga saat ini masih banyak anak-anak yang alami bullying di sekolah yang membuat anak pun merasa trauma. Untuk kita membahasnya terkait dengan bullying yang masih terus saja terjadi di dunia pendidikan, kita sudah bersama dengan Ibu Erlinda, pemerhati anak dan keluarga. Halo, selamat siang Ibu Erlinda. Hai, Assalamualaikum, selamat Selamat siang. siang Selamat Hari Anak Ibu. Nasional ya. Iya, Bu, baik. Ibu Erlinda, dalam momentum Hari Anak Nasional ini tadi juga kami sudah sempat memutarkan beberapa berita, Bu, terkait dengan realitanya masih banyak sekali bullying yang terjadi di dunia pendidikan. Nah, sebagai pemerhati anak dan juga keluarga, bagaimana Anda melihat kondisi perlindungan anak di Indonesia saat ini, Bu? Ya, betul sekali apa yang sudah disampaikan dan tadi saya juga menyimak. Oleh karena itu bahwa bagaimana ya transformasi dunia pendidikan kita ini betul-betul wajib kita kawal. Tidak hanya menjadi tugas tanggung jawab dari pemerintah pusat melalui kementerian, lembaga, ya kan? Tidak hanya dari Kementerian Pendidikan ataupun Kementerian PPA, namun punya tanggung jawab juga seperti kementerian yang lainnya. Misal bahwa tanggung jawab anak-anak, mereka yang menjadi pelaku ataupun menjadi korban perundungan ini kan tidak hanya di dalam lingkungan pendidikan ya, tapi juga terkadang pada saat di luar sekolah ataupun pada saat mereka berada di lingkungan sosial masyarakat lainnya. Oleh karena itu, karena kita paham bahwa berdasarkan Badan Pusat Statistik ya, bahwa anak-anak kita ini mempunyai orang tua yang jenjang pendidikannya ataupun mereka mempunyai kecerdasan. Orang tuanya ini mempunyai boleh dibilang latar belakang pendidikannya juga tidak begitu tinggi, artinya didominasi dengan lulusan SD dan SMP. Oleh karena itu menangani mendampingi anak-anak ini tidak mudah bagi mereka ya. Rata-rata banyak anak Indonesia ini yang orang tuanya tidak memahami tumbuh kembang anak, akhirnya mereka menjadi pelaku ya, anak-anak kita ini menjadi pelaku dari perundungan. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa sampai hari ini masih ada yang namanya program luar biasa Sekolah Ramah Anak, termasuk juga di bawah Kementerian Agama. Namun optimalisasi dari program yang sangat luar biasa hebat ini itu belum menyentuh akar permasalahan yang ada, karena kita paham setiap anak itu mempunyai tantangan tersendiri pada saat mereka tumbuh kembangnya, terutama adik-adik kita yang beranjak di usia remaja. Itu Baik. Mbak Cantik. Nah, di usia remaja inilah bagaimana aktualisasi mereka ya ingin dihargai, ingin tumbuh kembang, sehingga kalau kita lihat tadi terakhir tayangan ya kan, adinda kita luar biasa prestasi di kancah internasional, itu sebenarnya bentuk bagian dari supaya tadi ya anak-anak kita pencegahan terhadap mereka tidak hanya menjadi korban tapi juga pelaku dari perundungan. Nah, oleh karena itu salah satu yang kami dukung ya program inline dengan Sekolah Ramah Anak, bagaimana setiap guru punya keterampilan untuk pemahaman tentang bagaimana kondisi anak-anak itu sendiri. Contoh konkret misalnya, mungkin bisa 6 bulan sekali guru-guru kita ini mendapatkan pelatihan. Nah, anak-anak kita ini harus punya program yang namanya respect the others, artinya menghargai sesama teman. Misal, setiap hari dibiasakan, misalnya yang kami dorong hari ini ya, melalui yayasan saya juga, mengutamakan bahasa cinta kasih. Misal, kepada guru yang nanti bertemu, mereka hormat dan ucapkan terima kasih Bu Guru, dan aku sayang padamu Bu Guru. Nah, kepada anak-anak, kepada teman sebaya, mereka mengucapkan terima kasih sudah menjadi teman yang baik. Nah, itu diucapkan setiap saat, sehingga ada rasa respect, sehingga kalau misalnya ingin melakukan perundungan, itu mereka merasa malu atau merasa, oh ini tidak pantas untuk saya lakukan, begitu. Baik. Membangun budaya hijau juga ya Bu dalam keseharian. Nah, tetapi Bu, kalau kita lihat ya beberapa kasus bullying ini bisa berdampak vital
Bahkan sampai ada kasus yang karena dia jadi korban perundungan, ia pun memilih cara singkat yaitu untuk bunuh diri karena sangat overburn ya. Nah, pertanyaan saya Bu, kira-kira apa yang menjadi tanda-tanda utama nih, alarm utama yang bisa kita lihat dari gerak-gerik seorang anak yang mengalami bullying dan sepertinya ia harus segera dibantu dan ini menjadi atensi juga dari orang tua dan guru. Apa yang bisa dilakukan orang tua dan guru ketika melihat tanda-tanda tersebut dan tanda-tandanya apa saja Bu? Iya, betul sekali. Untuk melihat perundungan atau mereka korban bullying itu sangat mudah sebenarnya. Jadi tanpa harus menjadi seorang psikolog, guru ya itu sangat bisa melihat hal tersebut. Yang pertama, biasanya misalnya Ananda ini ceria, tiba-tiba dia sebaliknya, ya diam, tidak aktif dan sebagainya. Tapi bisa juga kebalikannya. Yang tadinya misalnya peserta didik kita ya anak-anak kita ini yang biasanya diam ya tidak aktif dan sebagainya, tiba-tiba dia cukup yang namanya temperamen ya, atau dia makin, karena orang diam dan murung itu sangat berbeda. Nah itu termasuk juga bisa terlihat dari tiba-tiba tidak mau masuk kelas atau tiba-tiba di jam pelajaran ada saja ulahnya. Nah itu sangat bisa terlihat. Nah berikutnya tanda-tanda yang bisa kita bisa lihat ya, tapi terutama untuk adik-adik sekolah dasar. Mereka biasanya bolak-balik ke toilet dengan durasi waktu yang sangat-sangat singkat, Mbak. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami, disangkanya oh ya karena mungkin kebanyakan minum. Tidak, nervous, ketakutan, ketegangan ya, itu bisa terlihat dari mereka bolak-balik ke toilet yang boleh dibilang intensitas buang airnya jadi meningkat. Nah, tanda-tanda berikutnya lagi adalah dia tidak konsentrasi di kelas. Bisa jadi dia tiba-tiba yang ditanya apa, nantinya menjawab apa. Nah, seperti itu. Dan mungkin sebagian bisa juga teman-teman kalau misalnya tidak bisa melihat yang ketiga tadi, ada tanda-tanda berikutnya. Apa itu? Anak-anak yang menjadi korban biasanya mereka pada akhirnya melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Artinya yang mengerikan ya, misalnya dia nanti tiba-tiba mohon maaf memukul temannya, terus tiba-tiba dia melakukan satu hal-hal yang bukan dia banget, nah gitu ya. Biasanya dianya ramah misalnya, atau misalnya dia tidak pernah berkata kasar, tiba-tiba melakukan perilaku yang tidak semestinya seperti itu. Baik, nah dengan kondisi yang ada Bu per hari ini dan juga begitu mudah untuk mengidentifikasi anak-anak yang terlibat bullying. Singkat saja mungkin apakah yang perlu diperbaiki ini lebih ke arah terkait dengan para oknumnya atau para guru di sekolah ataupun keluarga, atau lebih ke aturannya Bu? Apakah aturannya sudah cukup tetapi mungkin dari sisi implementasinya di lapangan yang kurang? Silakan, seperti apa? Iya, secara semuanya sudah cukup, tapi paralel harus dilakukan. Karena jika tidak paralel, seperti hari ini yang kita lihat ya, sehingga yang paling utama adalah bagaimana tadi lingkungan, environment ya, itu bisa betul-betul yang nyaman, aman, dan memang tidak yang namanya zero toleran dari perundungan. Artinya jangan biarkan di lingkungan sekolah terutama itu pembiaran dari pihak sekolah ya, tidak hanya guru tapi juga kepala sekolah dan yang lainnya, sehingga anak-anak terbiasa dengan kondisi sekolah yang ramah dan menyenangkan serta aman. Demikian. Baik, kita harapkan Hari Anak Nasional ini menjadi pembelajaran juga ya bagi seluruh pihak untuk dapat meningkatkan kepedulian kepada anak. Terima kasih Ibu Erlinda, pemerhati anak dan keluarga. Terima kasih. Telah berbagi analisa bersama kami. Salam hormat buat kru.